perkenalkan, nama saya Tiara Nandita. Saya dari kelas 06 SAKM 002. Di sini saya akan mengerjakan atau membuat tutorial pada perusahaan dagang Zahir Accounting 6 sebagai tugas akhir mata kuliah komputer akuntansi. Nah, oke teman-teman, di sini saya akan membuat contoh tutorial pada Zahir Accounting 6, yaitu pada perusahaan dagang. Karena perusahaan dagangnya kita belum mempunyai data dan baru memulai dari awal, maka kita membuat data baru terlebih dahulu. Di sini kita bisa mengisi nama perusahaan, alamat, kode pos, dan lain-lainnya. Yang untuk terpenting itu dia ada pada nama perusahaan, terus pada alamat, negara maupun kota ya. Dan untuk yang lainnya apabila tidak ingin diisi juga tidak apa. Negaranya kita pilih negara Indonesia dan kota Jakarta. Nah, untuk kode pos dan lain-lainnya apabila tidak diisi juga tidak apa. Yang penting 4 ini sudah terisi. Lanjutkan. Nah, untuk periode akuntansi itu kita pasti mulai selama dari Januari dan Desember karena selama satu periode, dan di sini kita menggunakan tahun 2021 ya teman-teman. Dan di sini COA-nya kita centang aja supaya nanti dari si Zahirnya yang akan membuat sendiri, kita tidak perlu membuat secara langsung. Nah, ini lokasi dan nama filenya kita pilih, kalau bisa itu simpennya di yang D ya teman-teman ya. Nah, di sini kita kasih nama. Untuk yang bintangnya ini harus dihapus karena apa? Karena agar tersimpan. Kalau kalian tidak di namanya apa? Bintangnya itu kalian tidak hapus, maka dia tidak akan tersave ya teman-teman. Kalau sudah, ini GDB-nya tetap, terus kita save ya. Dan save as type-nya juga yang GDB. Oke, sudah. Apabila sudah, kita bisa lanjutkan. Nah, untuk ini kita bisa lanjutkan saja. Nah, kita lihat lagi ya teman-teman, apakah data baru yang kita buat itu sudah sesuai atau tidak dari nama dan lain-lainnya, periode, dan lain-lainnya juga. Apabila sudah sama dan sudah sesuai, maka bisa pilih proses saja. Nah, di sini akan memproses data-datanya. Nah, di sini kita jenis usaha. Tadi sudah diinfokan bahwa kita itu ingin perusahaan dagang ya. Otomatis di sini kita perdagangan umum. Keterangannya bisa tidak dilanjutkan saja. Lanjutkan. Iya. Oke, proses lagi ya teman-teman. Nah, setelah proses tadi ini maka oke saja. Dan buka data. Nah, di sini kita harus memasukkan mata uang fungsional ya teman-teman ya. Untuk kita menggunakan rupiah, dan ini bisa diganti langsung, lanjutkan saja. Dan untuk mata uang asingnya itu kita menggunakan dolar, dan untuk kurs dolarnya itu kita yang 10.000 aja teman-teman ya, biar supaya enak untuk menghitungnya. Dan lanjutkan. Nah, apabila sudah selesai untuk setup mata uang ini, kita maka bisa pilih selesai. Dan diproses kembali. Setelah tadi kita men-setup mata uang fungsional, selanjutnya itu kita akan mengisi saldo akunnya teman-teman. Nanti kita bisa lihat di laporan keuangannya untuk nominalnya, serta di sini kita akan menyesuaikan terlebih dahulu kode akunnya, apakah ada yang diganti atau tidak. Karena di sini ada beberapa yang harus diganti karena tidak sesuai dengan saldo akun yang sudah ingin sama Zahir.
maka kita pencet terlebih dahulu data rekening untuk menyesuaikan kode akunnya terlebih dahulu supaya nanti di akhir itu lebih gampang. Ini kita pencet yang ini, mode. Oke. Di sini itu ada pada piutang usaha. Oke. Nah, piutang usahanya itu kita edit menjadi piutang dagang. Ini kita tidak perlu buat baru, tapi kita edit saja, rekam. Oke, udah berubah ya teman-teman ya, jadi piutang dagang dari piutang usaha. Terus ada pada persediaan 1 itu kita rubah menjadi persediaan barang dagang. Edit saja persediaan 1. Ini kita edit namanya saja ya teman-teman. Untuk klasifikasi, kode dan lain-lainnya itu tetap, kita hanya mengganti nama akunnya saja. Persediaan 1 itu kita menjadi persediaan barang dagang. Apabila sudah, bisa direkam. Selanjutnya yang harus diganti itu utang usaha menjadi utang dagang ya teman-teman ya, karena kan kita tadi menggunakan perusahaan dagang. Kak, gimana sih kalau misalnya nggak harus diganti? Kalian boleh tidak ganti, tapi nanti malah bikin kalian kesulitan sendiri. Dan pada akhirnya nanti malah tidak rapi untuk laporan akhirnya, dan nanti takutnya juga kalian akan sulit untuk ke selanjutnya. Karena bingung nih untuk saldo akunnya tadinya yang mana. Oke, yang selanjutnya yaitu biaya 1 diubah menjadi HPP. Sini kita bisa ambil yang HPP pokok penjualan 1, itu kita edit untuk menjadi HPP saja. Untuk garing satunya itu bisa dihapus. Nah, sudah selesai, itu bisa ditutup. Selanjutnya kita mengisi saldo awal akun. Kita pilih setting ke saldo awal akun. Nah, untuk mengisi saldo awal akun ini kita bisa melihat di laporan keuangan PT Sumber Rezeki. Di sini ada kas sebesar 3.500.000, terus bank 25.500.000. Selanjutnya ada piutang dagang sebesar 4.500.000. Tinggal dipencet aja di saldo awalnya dan masukkan nominalnya. Untuk masukin nominal ini diperhatikan lebih detail ya teman-teman, karena khawatirnya nanti salah untuk masukkan nominalnya. Setelah kita memasukkan persediaan barang dagang, itu ada asuransi dibayar di muka. Asuransi dibayar di muka sebesar 2.300.000. Terus untuk aktifanya itu ada kendaraan sebesar 125 juta dan akumulasi penyusutan kendaraan. Nah, ini karena minus, berarti kita tulis aja ada tanda minus ya di depan. Salah. Minus 12.500. Oke, selanjutnya kita ke hutang dagang. Hutang dagang sebesar 16.875.000. Kita utang gaji dan upah ya teman-teman, ini sama 211. Ada utang bank sebesar 81.375.000. Modal disetor 3.500. Terus laba ditahannya
26.300.000. Nah, seharusnya itu nilainya itu sebesar minus 107.500 ya teman-teman. Jadi kita cek lagi apakah nominalnya yang kita masukkan itu sudah sama atau belum. Kita bisa cross check ulang lagi dari awal kenapa untuk nilainya itu belum 0. Yang pertama itu ada pada kas itu 3.500.000. Terus ada bank di 25.500.000, betul ya. Piutang dagang itu 4.550.000. Terus persediaan barang dagang sebesar, maaf teman-teman, bukan 18 juta, tapi di 13 juta. 13.815.000. Maka dari itu kita makanya ngeceknya bisa 2 kali teman-temannya apabila nilainya yang di sini itu masih belum 0. Jadi kita bisa cek secara berkala dan makanya pas di saat masukkan itu dia harus sesuai. Selanjutnya asuransi dibayar di muka itu sebesar 2.300.000. Terus ada kendaraan sebesar di sini 125 juta. Harusnya ya teman-teman. Itu 23. 125, 123. Nah, di sini kan udah 0 ya teman-teman, otomatis akunnya itu sudah sesuai atau sudah balance antara aktiva dan total hutang dan modal. Nah, apabila sudah 0 di sini maka bisa kita rekam dan kita lanjut ke selanjutnya. Selanjutnya kita akan membuat saldo piutang. Nah, untuk saldo piutang ini ada PT Megantara, PT Unggul Utama, sama CV Cipta Kreasi. Nah, sebelumnya kita buat terlebih dahulu data dan alamat customer. Pertama kita buka modul data-data. Setelah itu kita klik data nama alamat. Oke, kita bisa pilih ini switch mode ataupun tanda, kita bisa pilih add data ya teman-teman ya, karena kita ingin membuat customernya itu baru. Oke, di sini perusahaannya kita bisa isi perusahaan, terus tipenya juga ya. Untuk perusahaannya di sini ada PT Megantara. Terus untuk tipenya itu dia tipenya customer, sudah betul. Nah, apabila kita akan membuat lebih dari satu customer, nah kita bisa pilih baru saja supaya tidak bolak-balik keluarnya. Jangan lupa untuk isi yang wajib diisi itu ada ID, perusahaan, sama tipe. Baru otomatis ID customernya itu dia akan menyesuaikan ya teman-teman ya. Yang selanjutnya itu dia ada PT Unggul Utama. Sama masih customer juga. Dan yang ketiga itu ada CV Cipta Kreasi. Nah, karena cuma ada 3, kalau buat baru kan otomatis akan muncul seperti baru lagi. Kita bisa rekam saja karena sudah selesai. Ya. Nah, sudah ya teman-teman ya. Sudah ada di sini 3 customer. Selanjutnya ini bisa ditutup dan kita masukkan untuk mengisi saldo piutangnya. Kita bisa pilih setting, terus saldo awal piutang usaha. Nah, kita kan sudah membuat ya teman-temannya, otomatis kita pencet lagi baru. Nah, itu tadi pelanggannya ada siapa aja? Ada PT Megantara yang pertama. PT Megantara, karena tadi kita sudah buat, otomatis nama pelanggannya sudah ada ya. Bisa dipilih saja oke. Nah, terus tanggalnya sesuaikan ya teman-teman ya untuk tanggalnya.
Itu tanggalnya ada di tanggal 1 bulan 12 2020. Oke. Terus nomor invoice-nya di invoice 01. Nomor sales ordernya tidak perlu diisi. Terus nilainya ya, nilainya itu sebesar 1.250.000. Cek dulu sudah benar. Pertemuan antara bisa direkam. Apabila nanti dia ada termin pembayaran, nanti bisa diisi termin, tapi karena di soal ini tidak, berarti kita bisa lanjut ke rekam saja. Oke, sudah muncul. Selanjutnya kita buat baru lagi. Yang kedua itu ada PT Unggul Utama. Caranya sama, kita pilih dulu tanggalnya. Tanggalnya ada di 11 November. 11 November 2020. Oke, nomor invoice-nya itu ada di invoice 02 sejumlah 2.450.000. Sudah betul, rekam. Kita baru lagi, dan yang terakhir CP Cipta Kreasi. Tanggalnya ada di tanggal 25 November. Nomor invoice-nya invoice 03 sejumlah 850. Nah, sini ada totalnya secara keseluruhan 4.550.000. Nanti bisa kita bandingkan apakah sudah sama atau tidak untuk total piutangnya. Nah, untuk totalnya dengan di contoh soal sudah sama ya, sebesar 4.550.000 dan sudah balance, maka bisa kita tutup. Apabila ternyata ada kesalahan di tanggal ataupun di nominal, nanti bisa kalian pencet di bagian nama yang mana atau customer yang mana, nanti bisa diedit saja. Ataupun salah gitu bisa dihapus, dan begitu pun selanjutnya. Ini bisa langsung ditutup saja. Selanjutnya kita akan mengisi saldo hutang. Untuk caranya masih sama ya teman-teman, kita pencet modul data-data dulu, terus data alamat, karena kita akan memasukkan alamat baru. Kalau ini kan dia customer ya, nah kalau yang saldo hutang ini dia vendor. Di sini kita pilih dulu tipenya vendor. Oke. Nama perusahaan PT Sinar Elektro. Nah, langsung baru lagi. Yang kedua ada Sipirium Jaya. Ada CP Cipta Kreasi. Karena sudah selesai, kita bisa rekam saja. Ya, vendor. Nah, sudah muncul ya teman-teman ya. Ada CP Cipta Kreasi, terus Sipirium, dan PT Sinar Elektro. Oke, kita bisa tutup terlebih dahulu. Selanjutnya kita akan mengisi saldo akun hutang usahanya. Kita pencet setting, saldo awal, terus hutang usaha. Pilih baru. Namanya pertama itu ada PT Sinar Elektro. Oke, untuk tanggalnya ada di tanggal 11 Desember. Nomor invoice-nya ada di invoice 01. Nominalnya sebesar 10 juta. Oke, rekam. Selanjutnya CP Riung Jaya.
Tanggalnya di 12 November. Untuk tanggalnya hati-hati ya teman, bisa kalian ketik sendiri atau di sini nanti menyesuaikan. Karena biasanya ada yang berbeda, ada yang sama juga ya. Namun harusnya sama seperti yang dicontohkan. 6.025.000. Kebanyakan nolnya. Di 6.025.000. Terus yang terakhir CV Cipta Kreasi. Tanggalnya 26 November. Nomor invoice 0. Sama nomor invoice-nya juga diperhatikan ya teman-teman. Karena khawatirnya invoice-nya double atau sama. Untuk totalnya di 16.875.000 dan bisa kita tutup. Selanjutnya, setelah kita mengisi saldo awal hutang usaha, kita akan mengisi saldo persediaan produk. Di sini kan ada kodenya, nama barang, satuan maupun HPP, jumlah serta totalnya. Kita akan memasukkan satuannya terlebih dahulu. Di sini kan satuan yang digunakan unit ya, maka kita buka satuan pengukuran di modul data-data. Nah, di sini udah ada dozen sama pieces. Karena unit belum ada, kita maka pilih buat baru atau add data. Nah, di sini kode satuannya unit, nama satuannya unit. Ini unit dasarnya dicetak. Rekam. Ya teman-teman, ini yang pieces. Lihat. Ini dozen. Oke, apabila sudah, bisa ditutup. Karena untuk saldo persediaan itu memang banyak perintilan yang harus kita masukin, seperti yang kayak tadi, satuan pengukuran. Selanjutnya kita akan membuat data kelompok barang. Nah, untuk data kelompok barang itu, kita bisa pilihnya yang di sini ya teman-teman. Karena untuk di sini, di modul di sini tidak ada, maka kita pilih yang tanda ini di bawah, di samping telepon. Nah, terus di sini ada kelompok produk. Di sini untuk kelompok produknya itu dia ada di barang dagang. Karena dari Zahirnya Sidi sudah menyediakan ada 3 produk. Apabila produk kita kelompoknya itu lebih dari 3, maka bisa lanjut buatnya di bawahnya. Tapi kalau memang cuma 1, 2, atau 3, bisa menggunakan yang ada di sini terlebih dahulu dengan cara diedit saja. Bisa diganti kelompok barangnya menjadi barang dagang. Di situ saja ya teman-teman departemennya, dan ininya kan sama ya, udah barang dagang juga, sehingga tidak perlu untuk diganti karena kita cuma mengedit, jadi cuma diedit saja, tidak perlu pencet baru tapi bisa langsung direkam. Sesuaikan untuk semuanya ya. Kita update terlebih dahulu ya supaya bisa muncul di sini ya. Nah, tadi kan dia produk 1 sudah berubah menjadi barang dagang. Itu bisa kita tutup terlebih dahulu. Apabila mau dikembalikan seperti yang tadi, itu kita bisa pencet lagi yang seperti ini. Nah, setelah satuan pengukuran dan kelompok barangnya sudah ada, maka kita akan lanjut membuat data produknya. Data produknya di sini. Terus kita add data. Di sini kode barangnya kita ada kurang lebih sampai B.7 ya. Dimana kita akan membuat 7 barang. Satu, nah di sini kan satuannya itu unit ya. Kita bisa pilih unit. Oke, deskripsinya itu dia kipas angin. Nah, di sini kelompok barangnya kita bisa pilih teman-teman. Karena kita sudah buat barang dagang, maka pilih barang dagang. Tapi kalau memang ternyata produknya itu bukan barang dagang, maka yang dari tadi kita di kelompok barangnya kita bisa buat terlebih dahulu untuk kelompok barang-barangnya apa saja. Oke, apabila sudah seperti ini bisa dilanjutkan untuk baru saja karena kita buatnya lebih dari 1, maka lebih efisiensi waktu bisa pilih baru saja karena apabila kita rekam
dia akan muncul seperti baru lagi, dimana kita akan mengerjakannya 2 kali ya teman-teman ya. Jadi lebih baik bisa langsung pencet yang baru saja supaya efisiensi waktu. Jangan lupa untuk satuan dasarnya ini diganti ya teman-teman. Deskripsinya rice cooker. Rice cooker, ini baru lagi. Nah, apabila kita tadi pencet baru, dia bisa, apabila tadi kita memencet yang baru, itu dia langsung ke sini ya teman-teman. Jadi tidak keluar lagi, jadi kita tidak perlu keluar masuk. Jadi lebih cepat pengerjaannya. Jangan lupa untuk satuan dasarnya dicek kembali dan kelompok barangnya ya. Apakah sudah sama atau tidak? .4 itu ada TV 20 inch. B05 TV 14. Apabila produk semuanya sudah dimasukkan, maka akan muncul seperti ini ya teman-teman. Untuk macam-macam produknya. Ada B1 sampai B7 dan kita cek lagi untuk unitnya juga. Setelah kita mengisi data produknya, selanjutnya kita akan mengisi saldo awal persediaan si produk tadi teman-teman. Kita pilih setting, saldo awal, terus saldo awal persediaan. Nah, kita pilih baru. Oke. Nah, di sini kita pilih kode barangnya. Barang yang pertama itu ada B1 ya, kipas angin. Stok awalnya ada sejumlah 5. Terus harga satuannya itu 75.000. Untuk harga satuannya itu HPP ya teman-teman, bisa lihat di HPP ya. Totalnya dia langsung otomatis terisi ya. Caranya sama. Stok awalnya 2. $315 ya teman-teman ya. Untuk totalnya kita lihat, kita cek kembali ya teman-teman, apakah jumlahnya serta
harga jualnya itu atau HPP-nya itu apakah sama atau tidak, dan totalnya itu di 13.815. Apabila sudah sama, maka bisa kita tutup terlebih dahulu. Apabila emang ternyata ada yang salah, maka bisa diedit ya teman-teman ya. Nah, untuk itu berarti kita sudah selesai mengisi data-data utamanya terlebih dahulu ya teman-teman. Setelah kita memasukkan data-data perusahaan, maka selanjutnya kita ke transaksi. Yang pertama yaitu transaksi biaya operasional, melakukan pembayaran promosi dan iklan. Berarti kita buka modul kas dan bank, kas keluar, pilih baru. Di sini akunnya itu melalui kas. Untuk penerimanya itu PT CP Trimegah. Karena belum ada, maka kita buat baru. Ini dia orders ya. Untuk mata uangnya sama, klasifikasinya juga sama, jadi yang diganti cuma tipenya sama nama perusahaannya apa. Sudah, saya pilih rekam. Tanggalnya itu tanggal 4 Januari. Warna masih merah, kita pilih manual ya. Itu dia ada di 4 Januari. Jadi tanggalnya jangan sampai merah ya teman-teman. Berarti itu beban iklan dan promosi. Biayanya sebesar 250.000. Budget sebesarnya supaya muncul di sini. Apabila sudah, kita bisa rekam saja. Total sini sudah ada ya untuk kas keluar, untuk pembayaran biaya operasional pemasangan iklan. Bisa kita tutup. Transaksi yang kedua yaitu pembayaran piutang sebagian. Karena dia baru melakukan pembayaran piutangnya secara sebagian saja, maka kita buka ke modul penjualan, terus pembayaran piutang usaha. Ini kita pilih baru. Akunnya itu melalui kas dari PT Megantara. Oke. Di sini itu tanggalnya 5 Januari. Kalau masih merah, kita pilih manual saja, teman-teman. 5 Januari. Oke. Sini nomor invoice-nya yang invoice pertama. Pembayaran piutangnya itu sebesar 750.000. Sudah, yang tanda sebesarnya itu kita klik biar benar. Apabila sudah, bisa direkam. Kalau misalnya teman-teman ragu, bisa direkam draft. Kita lanjut rekam. Batal. Nah, di sini sudah ada ya teman-teman bahwa si PT Megantara melakukan pembayaran piutangnya sebagian saja sebesar 750.000.
Pada transaksi ketiga, yaitu tentang sales order, maka kita melakukan order atau penjualan kepada pelanggan. Kita buka penjualan, terus order penjualan, pilih baru. Di sini ada 2 barang, ada di barang B03 sama B05. Pelanggannya di sini ada PT Bayu Segara. Karena belum ada, maka kita buat baru terlebih dahulu. PT Bayu Segara. Untuk tipenya itu dia tipe customer. Rekam. Oke, tanggalnya itu tanggal 5 Januari. Nah, tanggalnya sudah tidak merah ya. Barang itu ada di B03 radio. Itu yang order sebanyak 1 saja. Terus harganya menggunakan pajak. B05 TV 14 inch, di ordernya juga 1, harganya 495, menggunakan pajak. Oke, di sini ada salesnya atas nama Rina. Kita buat baru terlebih dahulu. Rina. Oke. Nah, berarti sudah sampai sini saja, terus kita bisa rekam. Nah, berarti di sini kita sudah ada melakukan order penjualan pada PT Bayu Segara senilai 627.275. Ini bisa ditutup. Selanjutnya itu kita transaksi keempat pada penjualan kredit dengan uang muka. Karena ada uang muka, maka kita buat uang mukanya terlebih dahulu. Di sini uang mukanya sebesar 100.000. Pelanggannya itu dia PT Bayu Segara. Oke, sebesar 100.000. Tanggalnya itu tanggal 7 Januari 2021. 7 Januari 2021. Oke, rekam.
Karena uang muka sudah kita buat, maka kita bisa buat langsung invoice penjualannya. Pilih baru. Di sini itu PT Bayu Segara. Oke, pada tanggal 7 Januari 2021. Ingat ya teman-teman, tanggalnya jangan sampai berwarna merah. Barangnya ada radio, dikirimnya sebanyak 1 saja dengan harga 75. Ada pajaknya 10%. Yang kedua itu ada TV 14 inch. Dikirim juga cuma 1. Di sini ada uang mukanya 100.000. Ini kita pilih centang warna biru karena kita sudah membuat ya. Di sini salesman-nya atas nama Rina sudah ada juga. Di sini dia ada terminnya, diskonnya 10, untuk temponya itu 30, diskon awalnya 2%. Oke, nah di sini sudah semuanya. Salesman-nya sudah ada Rina. Tanggalnya itu tanggalnya 7 Januari. Oke, bila sudah bisa kita rekam. Nah, maka kita sudah melakukan penjualan ya teman-teman kepada PT Bayu Segara sebesar 627.275. Selanjutnya yaitu transaksi yang terakhir, transaksi kelima, pembelian kredit dengan biaya pengiriman. Jadi kita buka pembelian, terus invoice pembelian, baru. Di sini nama suppliernya itu PT Lancar Jaya. Kita buat baru ya, karena belum ada namanya. PT Lancar Jaya. Rekam. Di nomor paspornya itu pada tanggal 8 Januari 2021. Barangnya itu ada kipas angin, dikirim itu 10. Diterima spek 10. Terus harganya 73. Terus tidak pakai pajak ya. Jadi di sini kita pilih yang no tax. Yang kedua itu ada rice cooker. Itu ada 10. Harga satunya 101. 100. Tidak ada pajak juga. Ketiga itu radio,
5, harganya itu 65.000. Sudah, sini tidak ada nama salesnya. Nah, karena dia kredit ya, otomatis dia ada termin pembayarannya. Itu sama jatuh temponya sama 30 hari plus 2%. Apabila dia bayar 10 hari lebih cepat dari jatuh tempo, itu dia bisa dapat potongan diskon sebesar 2%. Nah, terus karena dia dengan biaya pengirimannya itu sebesar 100.000. Oke. Kita cek lagi untuk harganya. Di sini radionya nominalnya 65 atau 2. Ini 325. Cek lagi ya teman-teman untuk harganya. Untuk kipas angin itu bisa 300. Totalnya jadi 2365. Sudah benar ya teman-teman, bisa kita rekam. Daftar. Oke, jadi kita sudah melakukan penerimaan barang atau pembelian barang dari PT Lancar Jaya sebesar 2.365.000 di bulan Januari tanggal 8 2021. Kita akan tutup buku Januari 2021. Oke. Kita pilih ya. Langsung proses saja. Lanjutkan. Proses. Nanti kita sudah tutup buku. Ya. Nah, karena kita sudah tutup buku, kita akan mengecek untuk laporannya, yaitu pada laporan keuangan. Di sini kita akan melihat laporan arus kas, terus laba rugi, dan neracanya juga. Yang pertama, kita akan membuka terlebih dahulu laporan laba rugi standar, bisa atau arus. Nah, kita buka laba rugi standar. Ini dari Januari. Oke. Nah, ini untuk laba rugi PT Sumber Rezeki pada bulan Januari 2021. Kita tutup. Habis itu kita pilih neraca standar, laporan neracanya. Itu pada bulan Januari. Oke. Ini untuk neraca PT Sumber Rezeki bulan Januari 2021.
Total kewajiban dan modalnya itu sebesar Rp164.457.257,5. Terus ada arus kas juga. Kita buka di arus kas rincian. Itu dari 1 Januari sampai akhir bulan Januari 31 Maret. Oke. Nah, inilah laporan arus kas PT Sumber Rezeki dari periode Januari 2021. Jadi teman-teman, apabila sudah tutup buku, bisa dilihat di laporan akhirnya untuk terkait arus kas, laba rugi standar, maupun neraca. Bila sudah, kita bisa ke sini lagi. Pilih file apabila kita mau keluar. Dan keluar tanpa backup. Nah, sekian untuk tutorial dari saya terkait perusahaan dagang. Semoga teman-teman semua bisa mencontoh atau melihat tutorial saya apabila ingin melakukan transaksi zahir pada perusahaan dagang. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.